2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha saya, di mana nama usaha saya adalah Beauty Bliss. Usaha kecantikan adalah jenis bisnis yang bergerak dalam penyediaan produk atau layanan yang berkaitan dengan perawatan tubuh, kulit, rambut, dan wajah untuk meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri pelanggan. Usaha ini memiliki cakupan yang luas, mulai dari salon kecantikan hingga klinik estetika medis, serta penjualan produk kecantikan seperti skincare dan kosmetik. Latar belakang dalam Beauty Bliss yang pertama, kebutuhan akan produk dan layanan kecantikan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup, tren kecantikan, dan berkembangnya media sosial yang mendorong orang untuk tampil lebih menarik. Yang kedua, banyak orang mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan kulit dan tubuh untuk mendukung kepercayaan diri, sehingga mereka mencari solusi berupa produk atau jasa kecantikan. Yang ketiga, teknologi dalam bidang kecantikan terus berkembang, misalnya alat-alat perawatan kulit, kosmetik berbahan alami, atau perawatan berbasis medis seperti botox, filler, dan laser. Selanjutnya, strategi dalam Beauty Bliss yang pertama, manfaatkan media sosial dan influencer untuk mempromosikan usaha. Yang kedua, fokus pada kualitas dan inovasi. Berikan layanan terbaik dan terus perbarui produk atau teknologi. Yang ketiga, pelayanan yang ramah dan profesional dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, Beauty Bliss menerima layanan perawatan wajah, perawatan rambut, perawatan tubuh, perawatan kulit, perawatan kuku, perawatan mata dan alis, perawatan medis estetika, serta perawatan paket khusus. Jika ingin berkunjung ke Beauty Bliss, silakan hubungi kami di nomor HP 0822 7554 5268 dan Instagram Nika Simanjuntak. Sekian yang bisa saya presentasikan, saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Christina Wiyarta Buton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha saya, Klaktiko, kerajinan tangan kreatif. Saya akan memberitahukan kepada kalian produk yang kami sediakan, yaitu yang pertama ada Eco Bag. Eco Bag merupakan tas ramah lingkungan dari bahan daur ulang seperti yang tercat pada gambar sebelah kiri dan dari kertas seperti di gambar sebelah kanan. Produk yang kedua yaitu dompet rajut. Dompet homemade yang dibuat dengan cara dirajut dengan desain unik dan kualitas yang tinggi. Produk yang ketiga yaitu kalung, cincin, dan gelang yang terbuat dari bahan manik-manik. Kelebihan dari produk kami yaitu yang pertama ramah lingkungan karena menggunakan bahan yang mudah didaur ulang. Yang kedua itu unik dan menarik karena dibuat secara homemade sehingga menjadi sangat unik. Yang ketiga yaitu bahan mudah diperoleh karena bahan-bahan yang digunakan itu merupakan bahan dari limbah yang dapat daur ulang. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Yang kelima, dapat dibuat secara manual sehingga dengan begitu kami dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta mengurangi pengangguran. Yang keenam itu harga kompetitif, mulai dari harga 15.000 sampai 200.000 sehingga cocok di kantong pelajar maupun orang tua. Strategi promosi yang kami lakukan yaitu dengan pameran produk, mengikuti pameran produk ramah lingkungan dan fashion. Yang kedua yaitu program loyalty, memberikan diskon dan hadiah pada pelanggan setia. Yang ketiga, kerjasama dengan toko, menjalin kerjasama dengan toko-toko ramah lingkungan. Yang keempat, dengan mengikuti event pelatihan dan workshop. Serta yang kelima yaitu influencer marketing, dengan melakukan kerjasama dengan influencer. Sekian penjelasan saya mengenai produk kami. Saya ucapkan terima kasih.
pembuktian. Di sini saya akan bersaksikan juga saja saya dan usaha jasa. Di sini saya menawarkan jasa game untuk satu game saja, yaitu game Legend yang sudah dengan judul dengan usaha atau gitu yang bukan jalan listrik. Oh iya, sebelumnya jasa joki ini merupakan layanan untuk membantu para pemain atau game untuk mencapai satu level atau rank tertinggi dalam satu game itu. Ini merupakan game saya. Kalau tidak ya kalau sibuk ada waktu tapi pengen main game, dan nggak pengen ketinggalan ranknya sama kawannya, bisa kan menawarkan jasa joki di sini. Ini jasa joki ini terpercaya kan. Oke baik, ini berbagai tawaran oleh jasa joki itu. Sini kami menawarkan berbagai tawaran. Pertama itu dari jaminan rank. Nah, dengan keseluruhan jasa joki ini, jaminan ringan kamu itu jadi naik dengan menggunakan pemainnya itu sudah ahli dalam game ini. Jadi tidak perlu tahu lagi jika ranknya itu malah terus atau biasa di seluruh istri. Oke ya, selanjutnya saya menawarkan progresnya itu cepat. Nah, untuk kamu yang ingin buru-buru naik ke rank yang tinggi atau midi gitu, ini merupakan tawaran yang tidak bisa kamu baca. Kenapa? Nah, dikarenakan jasa joki ini prosesnya itu sangat cepat. Ini di sini bisa kita lihat dari rank sebelumnya. Nah, dengan 114 match dengan dominasi 3,8% sudah mencapai di rank bintang 22. Nah, selanjutnya role utamanya itu jungler. Jadi tahu lah ya, peran utama jungler ini dalam sebuah tim itu sangat teramat penting gitu. Dimana jungler ini utamanya jungler. Dimana role utama jungler ini sangat penting dalam sebuah tim, dimana jungler ini membawa tim dalam unggulan dalam permainan. Dimana dia bisa membuat tim kita lebih unggul dari lawan, dan keduanya itu tim kita lebih unggul dan kemenangannya itu sangat terjamin. Tentunya jasa joki kami itu juga kalau masuk mau experience, mid lane, jungle, bot lane atau roam kamu bisa mainkan. Bebas mau apa yang mau dimainin, fokus dimainin gitu, tanpa adanya asumsi dia bisa main role ini kan ya gitu. Yang selanjutnya itu MVP-nya terjamin dalam satu game. MVP-nya itu sangat teramat besar terjamin. Jadi bisa kita lihat bahwa saya bisa mainkan begitu dari 5 permainan mendapatkan yang paling tinggi, dan paling bawah itu hanya dapat gol saja. Jadi dan ini bisa kamu manfaatkan untuk mempercantik histori kamu, untuk kamu untuk sebagai pemain. Dan selanjutnya itu kami menawarkan bonusnya untuk bakat. Jadi kami juga kasih bonus banyak atau bakat sampai untuk tiap gamenya. Ini bukan hal yang sulit bagi kami karena kami merupakan sudah ahli dalam bidang ini. Dengan catatan ini terus kalau itu saja seperti jungle atau bot, kalau untuk yang lain mungkin mungkin saja gitu. Oke, untuk semua angka jadi tentang makanya bisa bahas. Angkanya itu kurang meriah, cocok untuk mudah untuk menjawab. Habis. Lalu di sini saya akan presentasikan usaha saya. Di sini saya usaha sebagai ternak ayam, yaitu Botak Farm Juara. Saya menjual ayam-ayam yang juara dari umur 3 bulan dan sampai yang sudah siap laga. Di sini ada jenis ayam pakel. Ayam pakel ini adalah salah satu jenis ayam lokal
Sulawesi, Indonesia. Ayam ini dikenal sebagai keunikan yang kelebihannya. Kelebihannya yaitu dapat beradaptasi dengan baik dan berbagai lingkungan. Yang kedua ini ada ayam Bangkok klasik. Ayam Bangkok klasik ini adalah salah satu jenis ayam aduan yang berasal dari Thailand. Ayam ini dikenal karena keunikan dan kelebihannya. Selanjutnya ayam mangon. Ayam mangon ini adalah salah satu ayam jenis lokal yang berasal dari Indonesia. Ayam ini dikenal dengan keunikan dan kelebihannya yang terkenal dengan cara bermainnya yang cukup lincah. Dan selanjutnya ayam bulbi. Di sini ayam bulbi salah satu jenis ayam lokal yang berasal dari Indonesia. Ayam ini dikenal karena keunikan dan kelebihannya, kemampuannya yang bertelur. Ayam bulbi dapat menghasilkan telur sekitar 150 sampai 200 butir per tahun. Yang kedua, kualitas daging ayam bulbi terkenal sangat lezat dan gurih. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Ayam bulbi dapat beradaptasi dengan baik dan berbagai lingkungan. Di sini harga yang kami buat sudah tertera di presentasi saya ini. Jika teman-teman yang berminat segera hubungi yang nomor yang tertera di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Riki Pakubolon dari TKM 235346. Di sini saya akan menyampaikan tentang ide produk, yaitu mengenai Lumen Lucius Mochi. Definisinya, mochi adalah cemilan yang terinspirasi dari kuliner Jepang dan dibawa ke Indonesia untuk dikembangkan menjadi cemilan yang khas akan rasa yang terbuat dari beras ketan, ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk menjadi bulat. Mochi memiliki cita rasa khas, yaitu lembut saat pertama kali dimakan dan lama-kelamaan menjadi lengket, menciptakan cemilan yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki nilai budaya dan kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan alami dan proses pembuatan tradisional yang telah dimodifikasi untuk selera lokal. Di sini ada berbagai varian mochi, ada mochi dari bumbu mochi, rainbow mochi, mochi buah. Spesifikasi produk yaitu menggunakan bahan baku tepung ketan, tepung terigu, tepung tapioka, vanila bubuk, mentega, minyak, garam, pewarna makanan, gula, dan berbagai jenis tambahan varian topping. Kelebihan ataupun strateginya yang pertama yaitu produk yang unik dan menarik. Yang kedua, peluang pasar yang besar. Yang ketiga, bahan baku yang mudah diperoleh. Keempat, proses produksi yang sederhana. Kelima, daya tahan produk yang baik. Di sini ada lagi varian mochi garden, mochi ice cream, snowball mochi. Adapun target pasarnya yaitu anak muda, yaitu remaja dan dewasa muda, wisatawan lokal maupun mancanegara, dan pecinta kuliner tradisional. Strategi pemasarannya yaitu melalui media sosial, yaitu berupa TikTok, Instagram, WhatsApp, tersedia di GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan pembayaran yang fleksibel baik melalui via transport, dana GoPay dan COD. Di sini saya akan ada mengajarkan sedikit tentang perolehan data, yaitu menggunakan yang dimana biaya bahan bakunya adalah 200.000, biaya tenaga kerjanya 100.000, biaya operasionalnya 100.000, di total menjadi 350.000, dan pendapatan hariannya yaitu dijualnya 8.000 per pieces. Di sini saya memproduksinya 200.000 setiap harinya, yaitu 1.600.000. Pendapatan yaitu 1.600, produksi 500, laba bersihnya yaitu 1.600 dikurang 350, maka laba bersihnya adalah 1.250. Penutup, temukan kebahagiaan dalam setiap lapisan lembut mochi yang leleh di mulut, bahagia di hati karena rasa yang tak terduga, kenikmatan tiada dua. Terima kasih.
Perkenalkan nama saya Juga Dimani dengan NPM 2353.07. Saya seperti kasih sayang, kewibawaan, pengenalan usaha dengan Dimani. Produk disebut dengan kelapa muda. Kemudian es kelapa muda, kombinasi minuman segar yang menghubungkan jeruk dan kelapa muda untuk memberikan kesegaran sekaligus manfaat kesehatan. Visi membangun bisnis yang tidak minuman sehat, murni dan terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Visi memanfaatkan bahan lokal berkualitas tinggi untuk mendukung petani lokal, memberikan pelayanan ramah segar, pelanggan merasa dihargai. Menyebarkan kesadaran dan pentingnya memilih minuman sehat di tengah dunia yang mengandung bahan pengawet. Target pasar. Produk ini untuk membuka bekerja mencari minuman segar di lokasi yang strategis seperti sekolah, kantor, tempat atau wisata. Keunggulan produk kombinasi rasa jeruk segar yang asam manis dengan kelapa muda yang gurih ciptakan pengalaman rasa unik. Produk alami tanpa tambahan bahan pengawet atau buah buatan. Memiliki kandungan vitamin C seperti jeruk, dextroin dan dari kelapa muda menjadikan pilihan sehat. Dari pasar dengan semakin meningkatnya kesadaran akan hidup sehat, produk ini memiliki keseriusan untuk dinikmati. Strategi pemasaran. Harga produk dijual dengan kompetensi antara harga 10 sampai 15 per porsi sehingga terjangkau untuk berbagai kalangan. Promosi menggunakan media sosial Instagram juga dimiliki Manik, TikTok juga dimiliki Manik untuk menjangkau konsumen secara luas. Menawarkan diskon pembelian atau jumlah besar, misalnya untuk acara keluarga atau pesta. Berpartisipasi dalam event lokal untuk meningkatkan visibilitas merek. Kemasan menggunakan kemasan ramah lingkungan dengan desain menarik untuk meningkatkan pelanggan. Proses produksi bahan baku jeruk segar dan kelapa muda sebagai bahan utama, dan kelapa untuk menambah rasa alami dan manfaat kesehatan. Gula sebagai opsional untuk menyesuaikan selera pelanggan. Peralatan menggunakan peralatan sederhana seperti blender, pisau dan kemasan yang sudah diperoleh. Tahapan produksi pemilihan bahan baku berkualitas tinggi. Yang kedua, pemrosesan bahan untuk menjaga kebersihan dan kesegaran. Yang ketiga, janjian dalam kemasan menarik agar konsumen puas. Perencanaan keuangan modal awal sekitar 5 juta digunakan untuk bahan baku, peralatan, biaya dan promosi awal. Dan peluang usaha kombinasi minuman sehat dan brand pasar membuat produk ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Tujuan jangka panjang membuka salon di berbagai kota untuk memperluas cakupan pasar, menjadikan merek Rezeki Manik dikenal sebagai penyedia minuman sehat berkualitas. Terima kasih. Saya akan menghentikan bisnis alpukat tiba-tiba alpukat yang dicampur dengan susu segar, es krim vanila dan sirup coklat atau karamel bisa disajikan dingin dengan nikmatnya sensasi. Visi dan misi. Kesehatan meningkatkan manfaat gizi dan alpukat kualitas, fokus pada bahan baku segar, proses pembuatan yang higienis, inovasi menyediakan variasi baru berbasis alpukat sebagai pasar. Visi menyediakan produk berkualitas, menggunakan bahan segar, alami dan berkualitas tinggi untuk menghasilkan alpukat mengejak bergizi. Target pasar, target penjualan karya mencetak kilo per hari 50 cup, per cup 5.000 pendapatan harian. Strategi pemasaran, kualitas produk memastikan tulisan bukan yang ditawarkan memiliki rasa yang konsisten dan menggunakan bahan-bahan alami. Pemasaran online memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk tulisan bukan dengan rasa khas yang unik. Perencanaan keuangan, biaya awal, bahan baku awal, buah alpukat, cup, susu, coklat, buah tempat, biaya sewa lokasi usaha, kios atau gerai, masalah kawan seperti biaya promosi.
Kesimpulan penjualan ditentukan dapat mencakup beberapa poin penting seperti satu, peningkatan permintaan. Pusat bukan semakin populer di kalangan konsumen, terutama karena manfaat kesehatannya seperti kaya akan lemak sehat, vitamin dan antioksidan. Dan ini menjadikannya menjadi pilihan yang menarik di pasar minuman sehat. Dua, target pasar. Pusat bukan dapat menarik berbagai sektor pasar. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Saya dari Klasik Terus dengan NPM 23530009. Di sini saya akan memaparkan bisnis saya, yaitu bisnis makanan dan donat, di mana nama usaha saya adalah Sweet Donat. Nah, di sini ada tadi yang mau saya bahas, yaitu pertama latar belakang bisnis, yang kedua bisnis usaha, yang ketiga itu analisis SWOT, yang keempat itu analisis usaha, yang kelima rencana usaha, yang keenam kesimpulan, ketujuh penutup. Di sini ada variasi donat yang saya buat, yaitu ada yang rasa coklat, strawberry, original, dan campuran. Latar belakang ide bisnis, di mana donat ini merupakan salah satu jenis makanan ringan yang memiliki popularitas tinggi dan cocok di berbagai kalangan seperti anak-anak, dewasa, dan juga orang tua. Nah, variasi yang menarik dan juga cemilan ini dapat dikreasikan dengan berbagai rasa, bentuk, dan isian. Dan juga modalnya itu relatif terjangkau sehingga dapat bersaing dan mengikuti tren pasar. Di sini ada visi misi, yaitu menjadikan bisnis donat yang dapat menghadirkan cita rasa istimewa dan kebahagiaan di setiap kita. Di sini ada juga analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini berguna untuk membentuk strategi bisnis dengan efektif. Nah, dilakukannya analisis SWOT ini untuk menjanjikan peluang bisnis yang sejalan dengan tren pasar, di mana SWOT ini itu S-nya itu kelebihan, di mana cita rasa produk yang khas setara dengan bentuk menarik dan juga harga yang terjangkau. Nah, yang kedua itu ada kelemahan, membutuhkan tenaga kerja yang terlatih dan terlatih yang mampu membuat donat dengan rasa yang enak, bentuk yang menarik serta bergizi. Oh, ini di mana ada kedua, harga yang cocok di berbagai kalangan ekonomi serta proses distribusi yang beragam. D, di mana di sini ada ancaman, di mana persaingan yang ketat serta perubahan pada tren konsumsi konsumen. Analisis dan strategi usaha, di sini kegunaannya itu untuk mendapatkan gambaran umum tentang usaha yang saya jalankan sehingga saya bisa menjalankan strategi dengan tepat. Yang pertama di sini ada analisis pesaing, di mana udah banyak yang menjual donat, namun karena itu saya memberikan beberapa upaya untuk menghadapi pesaing, diantaranya respon check diperpanjang, menyediakan pelayanan delivery, melayani partai besar dan kecil. Yang kedua di sini ada analisis pasar, di mana target pasar yang dapat dijangkau oleh produk yaitu dari kalangan anak-anak, dewasa hingga orang tua, dan kalangan ekonomi dari rendah, menengah, dan juga tinggi dapat menikmatinya. Oleh karena itu kami menyediakan harga yang murah, juga pemasaran di berbagai media sosial. Yang ketiga di sini ada strategi usaha. Dari sisi produk yaitu bahan yang mudah dicari dan berkualitas, tergolong murah dan cocok dijadikan cemilan dan siap konsumsi. Desain produk dibuat semenarik mungkin, juga topik dan isiannya itu bervariasi. Nah, teknik penetapan harga itu saya menjual donat ukuran medium dalam satu mika itu ada 3 pieces dengan harga 12.000. Strategi usaha di sini tempat usaha yaitu di Jalan Gereja Nomor 24 di Sudirman Barat 1 Desa Perjuangan. Sistem produksinya di sini itu bisa PO atau datang langsung ke toko. Sistem promosi itu melalui WhatsApp, di sini ada nomornya, Facebook, Instagram, TikTok, dan juga Shopee Food. Di sini ada analisis biaya yang dimana itu kebutuhan modal awal itu untuk peralatannya itu dengan total 570.000, dan ini adalah komponennya yang nomor B itu ada perlengkapan dengan totalnya itu 62.000 dan
Ini komponennya. Cek kebutuhan modal awal juga. Yang ketiga di situ ada promosi, di mana promosi ini menggunakan pakai internet dengan total 24.000. D ada bahan baku, ini komponennya dengan total 200.000. Di sini total kebutuhan modal awal yaitu peralatan 570.000, perlengkapan 62.000, promosi 24.000, bahan baku 200.000, jadi totalnya 856.000. Yang selanjutnya ada anggaran biaya produksi dengan bahan baku 200.000, perlengkapan 62.000, promosi 24.000 dengan total 286.000. Yang selanjutnya ada biaya operasional yaitu transportasi, sewa tempat, upah tenaga kerja, isi gas LPG, listrik, dan air dengan total 298.000. Selanjutnya ada total bahan baku ditambah total biaya operasional yang jumlahnya itu 584.000 ditambah 60 sama dengan 584.000 per 60 pieces dikali 30. Nah, 60 pieces ini itu per hari, sedangkan kalau dikali 3.030 itu dalam 1 bulan. Jadi total produksinya itu 17.520.000 per 1.800 pieces. Dia pengusutan ada 50% dikali 570 per 12 sama dengan 2,375.000. Oke, Abis. Saya itu adalah masakan Nusantara by Saung Nusantara. Saung ini adalah Saung Nusantara yang artinya adalah saung itu adalah bangunan kecil biasanya terbuat dari bambu atau kayu, di mana saung juga melambangkan pertemuan dan juga alam. Serta dari Nusantara itu ialah istilah untuk menyebut wilayah Indonesia yang mencakup ribuan pulau. Di mana diharapkan jika para tamu yang makan di Saung Nusantara itu rasa nyaman dan dapat menikmati suasana alam dan tentunya dengan masakan khas Nusantara. Pendahuluan. Saung Nusantara adalah rumah makan yang menyajikan hidangan khas Nusantara dengan cita rasa otentik dalam suasana pedesaan yang nyaman. Anda dapat menikmati beragam menu mulai dari nasi goreng, sate, hingga rendang. Semua hidangan kami dimasak dengan bahan-bahan segar dan bumbu-bumbu pilihan sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan menggugah selera. Datang dan rasakan sensasi kuliner Nusantara yang tak terlupakan. Tentang kami Saung Nusantara, masakan Nusantara. Disantap sambil menikmati suasana pedesaan yang tenang dan asri, tempat yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga dan teman sambil menikmati hidangan lezat. Belajar kekayaan rasa Indonesia dalam setiap hidangan. Dari Sabang sampai Merauke, kami sajikan cita rasa yang otentik. Ini ada beberapa daftar menu yang ada di Saung Nusantara. Yang pertama itu rendang. Daging sapi pilihan yang dimasak dengan santan kental dan rempah-rempah khas Minangkabau hingga empuk dan meresap bumbunya. Cita rasa pedas, gurih, dan manisnya akan membuat Anda ketagihan. Yang kedua itu tumpeng keluarga. Sajian nasi kuning berbentuk kerucut yang dihias dengan lauk-lauk lengkap seperti ayam goreng, telur rebus, sayur mayur, dan sambal. Simbol keberkahan dan kemakmuran untuk keluarga Anda. Yang ketiga itu ada nasi gurih komplit. Nasi putih hangat yang disajikan dengan lauk-lauk pilihan seperti ayam goreng, tempe orek, perkedel sambal, dan lalapan segar, menu lengkap yang menyenangkan. Yang keempat itu ada pecel spesial with kacang mete. Sayuran segar seperti tauge, kacang panjang, dan bayam yang disiram dengan bumbu kacang yang kaya rasa, ditaburi kacang mete sangrai untuk menambah cita rasa gurih. Yang kelima itu sate jeroan. Susunan sate berisi jeroan seperti hati, limpa, dan usus yang dibakar hingga empuk dan gurih disajikan dengan bumbu kacang yang pedas manis. Yang keenam itu ada soto khas Medan. Kuah kuning yang kaya rempah-rempah dengan isian daging sapi, kentang, wortel, dan telur rebus disajikan dengan perasan jeruk
nipis dan bawang goreng. Ini juga beberapa daftar menu minuman. Yang pertama itu timun selasi. Nikmati kesegaran timun segar yang dipadukan dengan isolasi yang kenyal, memberikan sensasi unik di setiap tumbukan, kaya akan serat dan vitamin, membantu menjaga kesehatan pencernaan. Yang kedua itu ada cendol. Rasakan manisnya santan yang kaya, lembutnya cendol hijau yang kenyal, dan taburan es serut yang menyegarkan, sumber kalsium yang baik untuk tulang, cocok untuk anak-anak dan dewasa. Yang ketiga itu ada sirsap fluid. Segarkan harimu dengan perpaduan rasa sirsap yang asam manis dan segar, cocok dinikmati saat cuaca panas, kaya akan vitamin C. Yang keempat itu ada kacang hijau. Hangatkan tubuhmu dengan kacang hijau yang lembut dan crispy, sajikan dengan santan yang kaya rasa, sumber protein nabati yang baik, cocok untuk vegetarian. Yang kelima ada teh rempan. Nikmati aroma rempah-rempah yang khas pada setiap tubukan teh hangat, memberikan sensasi hangat dan nyaman, kaya dan antioksidan, membantu menangkal radikal bebas. Yang keenam itu ada wedang jahe. Rasakan sensasi hangat dari jahe segar, membantu meredakan flu dan menghangatkan tubuh, membantu meredakan flu, sakit kepala dan nyeri. Dan plan bisnis dari Saung Nusantara itu di tahun 2022 itu adalah perencanaan dalam membuka Saung Nusantara dimulai dari lokasi yang akan menjadi tempat dari Saung Nusantara. 2025 itu adalah peresmian pembuka outlet kami. Di tahun 2026 kami berharap bahwasanya dimana kami mengharapkan di tahun itu kami bisa membuka cabang agar semua daerah dapat menikmati kelezatan dari Saung Nusantara. Di tahun 2019 itu perusahaan berupa Oke.